Di tengah pemberlakuan PPKM level 4, muncul mural di berbagai tempat. Kehadiran mural ini disebut-sebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menghadapi dan melawan virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Lihat saja, mural yang sempat viral di jagat dunia maya bertuliskan "Tuhan, aku lapar". Mural di sebuah tembok yang berada di pinggir Jalan Arya Wangsakara, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan sebuah pesan dari masyarakat. Mural sepanjang 12 meter tersebut dicat dengan tulisan berwarna putih di sebuah tembok beton hitam. Namun keberadaan mural itu tidak berlangsung lama, karena tembok tersebut langsung dicat seluruhnya menjadi warna hitam. Tidak hanya di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah mural di wilayah Pasuruan, Jawa Timur mendadak dihapus. Mural yang berisikan kalimat "dipaksa sehat di negara yang sakit" viral di media sosial. Sebelumnya, mural ini menjadi perhatian karena lokasinya strategis di dekat rel stasiun kereta api Bangil. Lalu mengapa masyarakat marak mengkritik pandemi lewat gambar? Tim TV One mengabarkan. Ya, ramai sekali kritik yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk aspirasi mereka, utamanya di masa PPKM, banyak sekali pembatasan untuk mencegah COVID-19, tapi nampaknya ruangnya tidak lagi bebas, bebas-bebasnya. Ada apa sebenarnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Refli Harun, pakar hukum yang juga sekaligus vlogger, YouTuber, ini aktif di media sosial. Ada juga Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Valdo, Assalamualaikum Bang warahmatullahi Refli. wabarakatuh. Oh, Valdo Maldini udah staf khusus Mensesnek. Wah, baru tahu Bang Refli. Allahu Akbar. Tapi kalau baru tahu soal hal ini mungkin, tapi Bang Refli udah banyak tahu ya soal konten-konten yang ditulis masyarakat di tembok nih Bang. Banyak difotoin juga yang menulis kata-kata mutiara menyampaikan aspirasinya. Sekarang memang trennya seperti itu Bang Refli. Iya, kita harus lihat ya secara paradigma itu begini. Antara kritik dan pujian itu nilainya sama. Jadi kritik itu harus diperlakukan sama dengan pujian. Jadi jangan sampai pemerintah itu dipuji mau, dikritik nggak mau, kan gitu. Nah itu soal substansinya ya. Jadi kebebasan orang menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kalau soal moral itu adalah soal teknisnya. Jadi teknis itu bukan tekanan istana ya, teknis benar. Teknis itu ya. Jadi teknis benernya itu adalah apakah daerah tersebut adalah daerah yang dilarang untuk dilakukan coret-mencoret begitu, ataukah daerah yang sesungguhnya memang masih dibolehkan untuk membuat semacam mural itu. Jadi ada soal teknisnya, ada soal substantifnya begitu. Dan ada soal paradigmanya, yaitu pujian dan kritik itu sama nilainya. Gitu ya. Saya mau singgung soal tadi beberapa mural ya. Mural dulu deh, belum yang poster-poster dibawa-bawa oleh para mahasiswa dan mahasiswi juga, bisa dikatakan seperti itu. Ini kenapa sampai harus dihapus? Kenapa sampai harus dihilangkan begitu loh, Bang Refli? Iya, jadi kita harus pastikan dulu bahwa tempat itu adalah tempat di mana orang boleh menyampaikan pesan ya, yang saya bilang tadi, baik pujian maupun kritik itu sama nilainya. Tapi kalau misalnya kritik dihapus, pujian tidak dihapus, nah itu kan berarti ada inkonsistensi. Jadi masalahnya adalah isi pesannya yang saya katakan adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Tapi kalau soalnya adalah bahwa soal di situ tidak boleh dicoret-coret karena misalnya environmental perspektif lingkungan, maka kita bisa menganggap itu hal yang wajar. Hanya harus dengan penjelasan. Jangan sampai kemudian ada subjektivitas ya dari petugas lapangan misalnya yang dasar hukumnya nggak ada. Karena kita harus paham ya, hal yang paling gampang direpresi adalah kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Karena represinya itu bisa mulai dari petugas lapangan
sampai kepada petugas partai, kira-kira begitu. Semua. Jadi ini unsur-unsur politik juga ujung-ujungnya gitu berarti. Ada aja bisa gitu. Iya, karena rasanya tidak mungkin tidak ada unsur politiknya. Makanya saya bilang ya, kalau misalnya tiba-tiba ada kritik di situ, cepat dihapus ya, itu bisa saja ada unsur politiknya, tidak hanya unsur lingkungannya begitu. Tapi ya sekali lagi memang kalau ada tindakan-tindakan yang melarang orang untuk menyampaikan aspirasi, maka harus dijelaskan mengapa itu dilarang dan harus teknis, jangan substantifnya. Karena kalau substansinya itu adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar. Oke, Bang Faldo, adakah penjelasan teknis untuk menjawab pertanyaan kita, Bang Faldo? Faldo Maldini yang saya kenal sih aktivis juga ya. Oh iya ini. Silakan Bang. Iya, selamat pagi Bang Refli. Saya ini kan cuma meneruskan apa yang sudah Bang Refli lakukan di Kemsesnek. Kalau dulu saya staf khusus tapi 4 bulan mengundurkan diri saya. 4 bulan aja. Jadi kalau lapar kita beli makan, bukan beli cat sih ya. Nah, jadi memang pertama Pak Presiden tidak pernah ya takut dibully gitu, tidak pernah takut untuk dikata-katai. Kita bisa list caci maki buat Presiden, King of Lip Service, PKI, Cina, lain-lain lah gitu. Banyak banget gitu. Tidak ada marah, beliau terus senyum. Jadi doanya itu selalu terucap untuk bangsa kita, ingin bertemu rakyat, dan ini adalah kemajuan di demokrasi kita. Dan ini perlu kita syukuri. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa memang pandemi membaik. Itu fokus pemerintah. Bor terus menurun, tentunya bukan mural yang utama hari ini gitu. Jadi silakan bikin mural sebanyak-banyaknya. Itu sudah ada juga aturannya seperti apa. Dan bisa dibicarakan dengan Pemda masing-masing. Bahkan waktu menjadi Gubernur DKI, Pak Jokowi juga termasuk yang awal izinkan mural itu lewat Dinas Tata Ruang. Nah, jadi saya kira harusnya setiap daerah yang berlakukan hal seperti ini juga nggak jauh berbeda gitu loh. Jadi mural yang dikonsep, dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis sebenarnya, justru itu dibutuhkan gitu loh. Nah, tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota gitu. Beda dengan sebaliknya kan. Jadi waktu itu melalui surat edaran DKI nomor 1 2013 gitu loh. Tentang larangan mencoret-coret, menulis, melukis, dan menempel iklan pada sarana umum dengan sanksi itu sampai sebesar 20 juta. Itu kalau di Jakarta. Nah, yang seperti ini kan aparat kita tegas gitu. Jadi mural itu ketika ada perintah hapus dari pemerintah pusat tuh nggak ada perintah hapus dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi sekali lagi tugas kami yang utama hari ini kan bukan urus mural gitu. Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin, apalagi itu di tempat publik, merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemerintah dulu, apalagi pemerintah pusat untuk ambil tindakan gitu. Karena kan dalam KUHP juga diatur kan tindakan vandalisme ini gitu loh. Jadi jujur saja nih ya, jadi tidak banyak juga yang paham tuh yang tulisan 4.4 not found gitu, artinya apa gitu kan. Mungkin kita paham Mbak dan Mas semua gitu kan, jadi aktif kan di internet pakai komputer, paham kita gitu. Tapi adalah macam-macam isi-isi dan kata-katanya saya lihat mural-muralnya gitu. Masih ada yang pantas juga menurut kami. Isinya tidak ingin kita ributkan. Tapi lepas dari itu karya seni bagus yang harusnya dibuat di dinding yang tepat gitu, yang berizin dan tidak dianggap vandalis gitu loh. Jadi kita ini kan ada aturan, kita tidak akan terganggu oleh mural. Fokus kita adalah pandemi. Minta tanggapan Bang Refli Harun lagi Bang ya. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali.